wabarakatuh. Mahasiswaku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mata kuliah yang Bapak sampaikan pada semester ini yaitu Manajemen dan Supervisi Pendidikan Islam, yaitu dalam kode mata kuliah MKB 701 khusus untuk semester 7. Ini terdiri dari 2 SKS. Adapun hal-hal yang harus kita bahas pada semester ini yaitu mencakup manajemen dan supervisi pendidikan Islam. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu tentang manajemen dan administrasi pendidikan. Kadang-kadang banyak orang mengartikannya, mengatakannya sama. Ada sebagai pendapat pengertiannya katanya berbeda. Namun lebih jelasnya nanti dalam paparan kita pada pertemuan-pertemuan mendatang nanti akan kita sampaikan antara perbedaan administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Namun pada dasarnya manajemen pendidikan itu adalah bagian daripada administrasi pendidikan. Saudara-saudara mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas nanti tentang perbedaan antara manajemen pendidikan dengan administrasi pendidikan, maka kita melangkah kepada pengertian manajemen, kemudian fungsi-fungsi manajemen pendidikan, kemudian baru kita membahas tentang supervisi, yaitu pengertian supervisi, tujuan supervisi, aspek-aspek supervisi, dan jenis-jenis supervisi. Namun di ujung pertemuan kita itu karena kita calon-calon guru, ya kita tentu harus mengimplementasikan manajemen dan supervisi itu terhadap kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan dalam manajemen, yaitu yang dibahas tentang pengertian kepemimpinan, karakter pemimpin yang efektif, gaya pemimpin dan dalam manajemen, perubahan gaya pemimpin, dan lain sebagainya. Yang terakhir yang akan kita bahas pada mata kuliah tersebut yaitu tentang pendidikan agama Islam. Bagaimana manajemen dan supervisi pendidikan Islam, yaitu tentang pengertiannya, dasar-dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, materi pendidikan Islam, dan metode pendidikan Islam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan bagaimana manajemen dan supervisi pendidikan itu. Kita bahas satu persatu, yaitu kita awali dengan administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan yaitu ilmu atau seni mengelola sumber daya, yaitu 7M: many, material, machine, method, marketing, manage, dan informasi menurut Usman dalam bukunya Manajemen Pendidikan. Ada pula yang mengartikan bahwa pengertian administrasi itu adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Ini menurut pakar dalam Stoner. Kemudian di dalam manajemen ada persamaan dan ada perbedaan dengan administrasi pendidikan. Persamaan yaitu to kontrol ataupun mengatur dan mengurus. Kemudian dalam pemakaian secara umum, administrasi dan manajemen sama. Ini menurut pendapat Sutisna.
Sedangkan perbedaan bahwa administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial. Sedangkan manajemen cocok untuk lembaga-lembaga swasta yang lebih mengutamakan komersial. Ini menurut pendapat Sutisna. Maka muncullah dia di dalam pengelolaan. Di dalam pengelolaan kita kenal perbedaan, yaitu administrasi boleh kita katakan bos, sedangkan dalam manajemen adalah pemimpin. Kalau dia bos adalah memerintah, pemimpin melatih. Bos ingin berkuasa, tetapi pemimpin niat baik. Bos menciptakan rasa takut, sementara di dalam pemimpin menciptakan kebanggaan. Berkata saya suka menyalahkan, tahu caranya. Sementara di dalam pemimpin berkata kita memecahkan masalah, menggunakan orang menasihati, berkata pergi, itu dalam bos. Sementara dalam pemimpin yaitu tunjukkan cara, layani orang, mari kita pergi. Kemudian saudara-saudara, antara manajemen dan supervisi, antara manajemen dan administrasi sudah ada gambaran sama kita. Namun di sana ada yang mau kita bahas, yaitu tentang manajemen pendidikan ataupun manajemen dan supervisi pendidikan. Ini kita bahas yang pendidikannya dulu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Yang diperlukan dirinya, diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Kalau kita gabung antara manajemen dengan pendidikan, yaitu seni dalam ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini menurut teori yang disampaikan oleh Usman. Kemudian tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama adalah terwujudnya proses belajar mengajar yang pakem atau bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, ternyata masalah mutu pendidikan. Kita ulangi, yang kelima yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan citra positif pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan, yaitu fungsi manajemen, yaitu kita ambil pendapat dari Justeri, yaitu planning, organizing, activating, dan controlling. Kita perhatikan ruang lingkup manajemen pendidikan itu, yaitu ada yang fasilitas tata laksana, kepemimpinan, dan supervisi. Sementara implementalnya, orang yang terlibat di dalamnya ataupun iklim dan budaya lingkungannya, kemudian orang pendidik ataupun guru atau dosen, siswa, kurikulum, tenaga pendidikan, dan pembiayaan. Inilah yang ruang lingkup dari manajemen pendidikan itu. Demikian saudara-saudara penjelasan kita untuk tahap pertama. Kemudian
Kita lanjut kepada unsur-unsur manajemen. Di sini yaitu ada dikenal dengan 5M, meni, moni, material, machine, dan metode. Namun dalam pengelolaan manajemen pendidikan harus ada keprofesionalan ataupun profesionalisme. Ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah keputusannya berdasarkan pada prinsip umum sehingga dapat dipercaya dan dijadikan sebagai patokan. Artinya, kalau kita ingin membuat suatu keputusan itu harus berdasarkan musyawarah, sehingga putusan yang kita buat itu dapat dijadikan sebagai patokan dalam suatu pengelolaan. Kemudian yang kedua, status profesional melalui prestasi manajerial, bukan favoritisme atau hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, patuh pada kode etik yang melindungi klaimnya. Yang keempat, dilihat berdasarkan pengabdian atau dedication dan keterkaitan atau komitmen secara pribadi. Karakteristik manajer yang berhasil. Di sini dia. Menurut J. Sterling, ciri-ciri yang dikatakan seorang manajer yang berhasil itu adalah kebutuhan untuk pengelola yang dilaksanakan, kebutuhan untuk kekuasaan, dan kemampuan untuk empati. Peran daripada manajer. Peran antara pribadi yaitu tokoh, pemimpin, penghubung. Peran informasional yaitu pemantauan, penyebar, juru bicara. Peran pengambil keputusan, wirauastawan, bereda, gangguan, pengalokasian sumber daya, perunding. Kemudian ada juga kita kenal dengan tingkat-tingkat manajemen. Pada dasarnya dalam setiap organisasi terdapat dua kelompok besar manusia, yaitu para karyawan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional, kelompok pemimpin yang terdiri atas pimpinan tinggi atau top manajemen, pemimpin menengah manajemen, dan pimpinan rendah lower manajemen. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, pengetahuan dan keahlian manajemen, Josh Terry menyebutkan keberhasilan manajemen ditentukan oleh pengetahuan dan keahlian yang terdiri dari 3 bidang, yaitu teknik, yang kedua manusiawi, yang ketiga pemikir. Ini akan kita bahas bagaimana teknik. Teknik adalah suatu kiat yang dilaksanakan oleh seorang manajer dalam mengelola suatu lembaga pendidikan, kalau di sekolah ataupun perguruan tinggi, memiliki teknik-teknik melalui perencanaan apa-apa target yang direncanakan. Tentu ada perencanaannya itu perencanaan per triwulan, ada semester ataupun tahunan. Namun pada awalnya dalam perencanaan itu ya harus kita buat dulu, yaitu sebagai visi, misi, dan tujuan yang harus kita capai. Sebenarnya kalau dia lembaga pendidikan perguruan tinggi, apa visi daripada perguruan tinggi? Yaitu menciptakan alumni yang profesional, yang inovatif, moderat, sehingga outcome-nya nanti dari perguruan tinggi itu mahasiswa, lulusan,
dapat bersaing di dunia kerja, dunia usaha, dan dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu manusiawi. Nah, di sini tentunya dalam pengelolaan manajemen itu harus ada manusiawi. Artinya menghargai semua orang-orang yang ada di dalam lembaga itu. Nah, jadi kita harus memperhatikan jika ada keberhasilan daripada anggota dalam manajemen itu, ya kita berikan reward sebagai penghargaan. Ataupun jika ada kesalahan, jangan kita buat punishment, tetapi haruslah kita kasih motivasi dari kesalahan itu, kita arahkan. Nah, di sanalah perlu adanya fungsi manajemen sebagai controlling. Sehingga di dalam pelaksanaan atau auditing fungsi-fungsi manajemen itu, setelah ada perencanaan dan pengorganisasian, dalam pengorganisasian ini adalah mendahulukan mana yang harus didulukan sehingga tertata rapi. Jadi baru pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini dapat kita lihat, kita evaluasi dengan kontroli bagaimana anggota-anggota dalam manajemen itu berbuat, bagaimana dia dalam bekerja, sehingga kita di akhir dapat melihat siapa sih anggota kita yang tidak becus bekerja, siapa yang serius bekerja, dan siapa yang betul sungguh-sungguh dia, bukan hanya sekedar bekerja saja, tetapi dia sungguh-sungguh, dia merasa memiliki dan tugas-tugas yang diberikan kepada dia, sehingga dia bertanggung jawab. Nah, ini kita kasih reward. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen itu, agar kita lebih jelas. Seperti yang kita sampaikan dari awal tadi, bahwasanya kita mengambil pendapat dari Justeri, yaitu ada 4. Yang pertama adalah planning, perencanaan, yaitu kegiatan yang menentukan bagaimana tujuan dan penyebab tindakan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah organisasi, kegiatan membagi pekerjaan di antara anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam hubungan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yang kita katakan tadi adalah activity, yaitu kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang keempat adalah controlling, kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana yang ditentukan. Tentunya saudara-saudara, jika kita temui ada permasalahan, tentu bisa saja dalam perencanaan kita salah. Kemudian ada juga dalam pengorganisasian bisa juga salah. Ataupun perencanaannya sudah bagus, pengorganisasiannya sudah bagus, tetapi dalam proses pelaksanaan terjadi kesalahan. Mungkin di antara kelompok ada yang sia-sia ataupun tidak bertanggung jawab kerja. Disinilah perlunya kita sebagai seorang manajer atau penguasa atau pemimpin memperbaiki hal-hal yang kita temukan tadi. Kemudian di dalam penyusunan perencanaan, di sini yang pertama menjelaskan, menetapkan dan memastikan tujuan yang kita capai, seperti yang kita katakan tadi, yaitu yang kita tuangkan dalam visi, misi dan tujuan. Yang kemudian yang kedua meramalkan keadaan untuk yang akan datang. Bagaimana gambaran ke depan? Kalau ini kita buat, kita rencanakan bagaimana gambaran ke depan itu. Kemudian yang ketiga memperkirakan kondisi pekerjaan yang dilakukan. Tentunya kita tahu
keadaan sumber daya manusia yang ada dalam naungan kita itu ataupun yang ada dalam lembaga kita itu, kita tahu sampai di mana kesiapan SDM-nya. Kemudian kita harus memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan. Jadi tugas yang kita berikan kepada bawahan itu ya harus sesuai dengan tujuan yang mau kita capai. Jadi sehingga nanti semuanya dari semua unsur-unsur manusia yang kita pekerjakan, tujuannya adalah satu, yaitu tujuan akhir daripada hal yang harus kita capai. Kemudian membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas. Jadi dalam perencanaan itu ya kita tidak boleh mengambil sebagian-sebagian. Walaupun pada tahun itu tidak bisa kita tuntaskan, kan ada tahun berikut. Jadi ada perencanaan awal. Kemudian membuat kebijakan atau prosedur standar dan metode untuk pelaksanaan kerja. Ini kita buat SOP masing-masing. Kita buat SOP yang bagian keuangan, yang bagian sarana prasarana, yang bagian kurikulum, yang bagian kemahasiswaan atau bagian siswa, atau bagian-bagian yang lain. Ini kita kasih pekerjaannya, kita buat patokan-patokan yang harus kita capai. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Ini yang kita katakan tadi. Apabila setelah terjadi pengawasan atau controlling ditemukan hal-hal yang tidak benar ataupun tidak mengarah kepada sasaran, maka kita buat perencanaan ulang. Kemudian yang kedua yaitu fungsi manajemen pendidikan ataupun fungsi-fungsi pokok manajemen itu adalah pengorganisasian. Yaitu yang pertama upayanya yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional. Yang kedua, mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi secara operasional. Artinya mendahulukan yang dulu dan membelakangkan yang sehingga kalau dalam bahasa agamanya itu ada pemakninahnya. Dalam bahasa agama itu dikenal dengan pemakninah. Kemudian menggabungkan jabatan operasional ke dalam unit yang berkaitan, yaitu seperti yang kita katakan tadi, yaitu kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, the right hand and the right time and right place. Letakkan sesuatu pada tempatnya dan tepat waktunya. Ini yang diperlukan dalam manajemen. Kemudian yang berikutnya itu menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan yang kita berikan, ataupun setiap tugas kita kasih persyaratan. Kemudian menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota. Kemudian menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai. Ini kadang-kadang ya banyak seorang manajer atau seorang pimpinan itu lalai. Pegawainya disuruh kerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh, namun fasilitas untuk mereka itu tidak mendukung, termasuk sarana prasarananya. Kalau dia jenis ATK, ATK-nya itu dilengkapi, jangan sempat sudah diketik tidak ada kertas, ataupun sudah siap ada kertas, printernya yang rusak. Ini jadi bermasalah. Kemudian menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pokok manajemen itu adalah pergerakan atau aktivitas. Melakukan yang pertama melakukan partisipasi terhadap keputusan atau tindakan dan perbuatan. Kemudian yang kedua mengarahkan orang lain dalam bekerja. Ya artinya bagaimana kita menyuruh orang lain mau bekerja. Tentunya yang nomor satu ya harus kita tanamkan kepada orang-orang yang kita bekerjakan itu
rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian senantiasa kita memberikan motivasi kepada anggota. Jauhkan punishment, tapi selalulah motivasi yang didahulukan, sehingga anggota yang melaksanakan pekerjaan itu merasa tidak kita suruh, tetapi dengan kesadaran dia, dengan kesungguhan dia, dan rasa tanggung jawab dia, maka dia terpanggil hatinya untuk bekerja dengan ikhlas. Kemudian berkomunikasi secara efektif. Ya, artinya kalau kita seorang pemimpin ataupun seorang manajer, komunikasi kita ini yang harus kita bina, yang harus kita jalin. Jangan kita tunjukkan bahwasanya saya harus seorang pemimpin yang king of king. Jangan. Tetapi jadikanlah kita sebagai seorang manajer, seorang pemimpin, bagian daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan komunikasi yang efektif. Jangan merendahkan orang lain walaupun dia bawah, sampai ke tukang sapu pun, cleaning service, seorang petugas keamanan, seorang supir, ini kita hargai. Buat komunikasi yang efektif terhadap mereka, sehingga mereka nyaman mengerjakan sesuatu yang dibebankan kepada mereka. Kemudian meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh. Ya, tentunya saudara-saudara meningkatkan pengetahuan ini, ya tentunya jika ada kesempatan, ada kegiatan pelatihan, ya kita suruh, kita fasilitasi mereka, sehingga mereka betul-betul tahu, mereka betul-betul memahami tentang tugas yang dibebankan kepada mereka. Kemudian memberikan imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja. Ya, tentu otomatis apabila kita menyuruh seseorang untuk bekerja, tentu harus kita sesuaikan dengan imbalan ataupun boleh kita katakan gaji. Tentu kalau di lembaga pendidikan ya sudah jelas, mulai ada golongan-golongan, ada masa kerja, ada gaji berkala. Namun kalau kita nanti memegang satu organisasi atau memegang suatu usaha milik kita sendiri, ya otomatis ini harus kita pertimbangkan. Ya, jangan kita samakan orang yang tamat SD kita pekerjakan dengan seorang sarjana. Jadi artinya kita itu harus dapat melihat imbalan yang kita berikan, atau penghargaan yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Kemudian mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaan. Seperti halnya yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kita itu mencukupi segala keperluan sesuai dengan kegiatan pekerjaannya. Baik dia sarana prasarana pendukung maupun yang berbentuk keuangan dan lain-lain sebagainya. Mahasiswaku yang dirahmati Allah, demikian penyampaian kita pada pertemuan kali ini. Nanti kepada mahasiswa yang dibebani tugas-tugas bentuk makalah, presentasi, baik nanti melalui pembelajaran online atau offline. Di sana nanti seluruh mahasiswa dengan sub-sub pokok bahasan yang telah kita sampaikan tadi, membahas dan membuat PowerPoint ditampilkan, sehingga kawan-kawan atau agensi yang lain dapat memahami apa yang kita sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.